perlu masalah. Kalau belum menjalani ini, tidak sekali-kali belum mendapatkan sesuatu, kecuali di depan itu engkau didahului oleh harta dan kekayaan dunia. Arah telur. Al-Quran ini menjelaskan jamaah. Pertama, wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wa yumdidukum bi amwal, aku akan lipat gandakan hartamu. Kelamin sekian jadi 10. Motor sekian jadi 2. Dan begitu seterusnya. Wa yumdidukum bi amwal. Kalau orang beristighfar, makanya tidak ada sesuatu yang dia dapatkan oleh orang-orang yang terus-menerus beristighfar kecuali 2 perkara. 1, yang dia dapatkan adalah berlipat gandanya harta bendanya. Yang kedua, beruntung dia di akhirat, amal-amalannya di sana paling banyak dia melaksanakan istighfar. Artinya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini kalau belum mau kaya, mau mudah segala-galanya, istighfar saja. Setelah yang tahu ilmu ini, mohon maaf jamaah sekalian, setelah yang tahu ilmu ini, kelelek mesak tengah malam, oh iya kunci ini, oh iya kunci ini. Mau bukti kata guru kita, mau bukti iya. Telaah seluruh sejarah para nabi, buka ulang Al-Quran, telengok sejarah para nabi, yang dilipat gandakan harta mereka adalah mereka panjatkan doa kaya setelah dia melafazkan istighfar. Ya ulangi, mereka melafazkan munajat mohon kekayaan dunia, kesuksesan dunia dan akhirat, rata-rata mereka memunajat kepada Allah setelah dia istighfar. Dan mereka setelah istighfar lagu munajat ilmu kaya, munajat kepada Allah mohon kekayaan, tidak meleset sedikit pun. Ya mosot, silakan banyak istighfar lagu mohon jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dek nyinggung niki ya. Yang susah mohon jamaah sekalian, panjatkanlah kelapangan, kemudahan setelah engkau melaksanakan istighfar. Bang, dulu ayo jamaah kita beli tanah. Waktu kita pembebasan tanah MI, itu kita masih jumlah kita Ustaz, kalau yang kita ini 250 orang itu tercatat, yang rajin 50. Apa sih beli Ustaz? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada dengan menu modern, ada kita, dan alhamdulillah tanah madrasah kita lunas. Mohon maaf ya, keterangan yang datangnya dari mereka yang paham tentang istighfar lain. Lamun sendiri paham tentang istighfar, menjelaskan persoalan ini, jamaah pada istighfar, belum yang suki, enggak. Tetapi kalau dia sudah berbicara masalah istighfar dan dia rasakan bagaimana hebatnya istighfar ini, subhanallah jamaah sekalian, ini Allah yang janji. Ini nama selehil berjanji, ya Allah. Saya mohon nama menara ada nama selehil. Nabi Sulaiman, setelah beliau beristighfar, lalu beliau berkata, Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadim min ba'di. Setelah beliau istighfar, Nabi Ibrahim, hajat Nabi Ibrahim itu apa? Ingin memiliki keturunan yang soleh, dan ingin supaya dari kaum Ismail, anak beliau dari keturunan Ismail, agama dari Nabi, ya Allah, itu beliau panjatkan setelah istighfar. Tetapi kalau keturunan beliau dari Sarah, banyak jadi Nabi. Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua itu dari keturunan beliau dari istri Sarah. Tetapi kalau keturunan beliau dari Ismail cuma 1 Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Dan ini jamaah sekalian, Nabi Ibrahim panjatkan itu setelah istighfar. Setelah istighfar itu. Yang paling hebat lagi, setelah Rasul tahu 3 bulan sebelum beliau meninggal dunia, itu Al-Quran berkata, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beristighfarlah engkau wahai Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya Muhammad innahu kana tawwaba. 3 bulan beliau
sebelum wafat disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk beristighfar. 100 hari sebelum meninggal dunia. Apa terjadi jamaah? Nangis bumi langit. Nabi meninggal dunia. Pintu surga terbuka. Subhanallah. Hebat orang. Hebatnya orang karena selalu beristighfar itu hebat di dunia, hebat di alam barzakh, hebat di akhirat. Darah kadang dan dikenangi. Lamun dia terus menerus beristighfar lu anelor japa. Kalau pelungguh mau kaya. Benar jamaah sekalian. Janji Allah itu tepat. Apa itu? Memperbanyak istighfar. Ayo Ustaz, sana perbanyak istighfar. Yang dua, kalau pelungguh mau sukses. Yang nomor dua adalah jangan sekali-kali temuri dengan toa. Angkret 4 impong jadi 3 kilo menjual nih kanggur. Sah. Dan belum dia tidak dapat dosa. Dan satu-satunya hamba Allah yang bukan keringatnya saja yang keluar untuk manusia, tetapi darahnya, darah yang menjadi keringat dia demi kita selaku anak. Waktu ngana, apa dia sugul mendengar darah? Ini sekedar darah dibuat tapi sepetok, bahasa peraya. Nunas, ya Allah sisme, kita tahu nanti dengan anak lagi kita nih. Sakit ya Pak? Sakit. Itulah syarat sebabnya penangguhan Allah itulah diletakkan pada ibu itu. Saya untuk kebakti ya Allah. Saya untuk kebakti ya Rasulullah, ibu. Saya untuk kebakti ya Rasulullah, ibu. 3 kali. Berarti harus terus kereta ibu. Oh, salah dah benar. Allah, jamaah sekalian. Tiang niki, mohon maaf niki. Dia masih isi orang tua. Lalu beliau jalan sini diam dan sama tiang dengan beliau niki. Karina doang. Tetapi itu adalah azimatul kubro, azimat yang besar yang tidak berani kemana-mana kalau belum atas izin ibu. Yang tahu niki izin ibu besar, makanya beliau menang. Dia juga menang nggih Ustaz. Kalau tidak ada izin beliau, jangan sekali-kali melangkah. Jangan sekali-kali melangkah kalau belum ada izin beliau. Dia diam sudah. Kenapa? Ada kebahagiaan dunia, ada kemolahan dunia, ada kekayaan dunia di ridho beliau orang tua itu. Kaya kita kalau orang tua kita itu ridho jamaah. Kaya kita sila. Lalu pelunggu mampun miskin dia jari. Pelunggu mendik mareda langsung dia bijak pelunggu. Yang pun miskin doang. Coba reda. Redan. Beli. Redan dia bijak pelunggu. Reda dia bijak jari pelunggu sila. Yang sugih niki jari. Lagu-lagu masih doang kesandak doang. Ya enggak bisa itu jamaah sekalian. Enggak bisa itu. Benar jamaah sekalian? Hatta anak kita itu lambat bukan, tapi tetapkanlah doa dia doa yang bagus. Ada 3 orang sampun yang kita ada orang bersaudara 4 matiin bapak sugih berdua desel berdua engkel. Nomor 1 dia dapat sawah. Nomor 2 dia dapat engkel, nomor 3 dia dapat desel, nomor 4 paling sengaring, darah mun apa-apa. Lalu dia berdiri, baik doi banden bapak semeton, baik. Lalu izin ngaku ina bagian. Waktu itu ibunya buta dan tuli. Sudah menjadi layar sentuh. Kamu itu gua ina-ina tiang dengan kena bem. Baik semeton. Semeton si nomor 3 nih, sedina luar biasa. Cika bangket 2 hektar. Aku jandek gawe bangket. Tahu nih nomor 2. Engkel balik arah nambang-nambang. Dia ambil 3. Engkel 3. Waktu itu engkel mahal. Yang terakhir dia dapat desel. Heller. Oh lain desel di heller gitu. Enggak ada kena menulis online lain pelinggi. Aneh tenda dulu jangan. Lanjut dia. Dia berdiri itu. Dia
bukan bagi ahli, bukan dia bagi warisan seperti Anda sah-sahan, rede-redean. Anak yang nomor 3 ini nggak dapat apa-apa dia. Dia dapat ibu. Sementara waktu itu toto lain singgah-singgah ina. Sidat lu jelo ina, sidat lu jelo ina, sidat lu jelo ina. Lagu si teliti, mohon maaf jangan sekali dinaran kau rumah mentoa. Benek mentoa malamu melinggi. Orang dengan toa, nuna jangan sekali. Mbeng kedok. Sadar lu ini kada lu nih. Tapi dia berdiri, dia tahu pengajian ini dia tahu. Punya inak kebaikannya. Tarik kena alhamdulillah semeton kaji senina. Aneh. Ini adalah aneh. Cuma gaman sih kena lemak kater mari. Itu kalimat itu bisa saja tertera dengan kalimat-kalimat yang baik dan manis, tetapi hakikat kalimatnya kayak yang kita inginkan. Nuna jawab sekalian. Akhirnya diambil ibunya, oke, udah. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mohon maaf, masuk tahun keempat. Yang pertama lagi, waktu tulis sandak mangkat. Ini doang lain baik. Sekedi. Sama tahun kedua, engkel buat sandak, sekedi. Sama terakhir, healer, terbaik, sandak. Akhirnya semua harta benda itu ngalirnya ke dia saja. Dia dapat healer semua harta dengan orang tua semua, dia dapat ibu. Ibu niki azimatul kubro, tindek lengkap. Bahkan pengalaman membuktikan bahwa ini dengan mendapatkan sesuatu yang sulit, kalimat tauhid dalam hidupnya, kalau dia membelakangi orang tuanya. Nah, jauh sekalian. Dak aja kedok dengan toa. Kedok ibu. Ndek, alhamdulillah. Belum ibu normal itu. Apalagi ibu normal malik nih. Terakhir, ini nasihat yang kepada akhirnya yang ustaz nih. Angkat terjadi dengan mama. Posisi kita dua. Posisi kita dua adalah satu, mana kewajiban kita dan mana tanggungan kita, hak dan kewajiban kita. Belum harus paham itu. Yang terakhir, kalau belum mau menjadi orang yang hebat, yang dik hebat, lalu kita sama-sama amalkan. Nuna jangan sekalian. Adalah pelit. Dan ini pelit, jawab perhatikan ini. Itu orang kaum kapitalis mengatakan kak nabung pangkal kaya. Nuna? Karena pelungguh memiliki sistem perekonomian Indonesia itu sistem Belanda. Karena hukum Indonesia hukum Belanda. Otomatis hukum ekonomi yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh hukum Belanda. Karena dengan Belanda itu jajah. Maka kita sibuk dengan hukum ekonomi Belanda. Malaysia sibuk dengan hukum ekonomi Inggris. Ia jajahan. Kita lanjut jamaah sekalian. Tetapi agama mengatakan bukan. Kalau engkau mau kaya, bersedekahlah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Berinfaklah kamu dengan apa yang aku anugerahi kamu, berinfak. Coba. Wa man qudira alaihi rizqu. Kalau kamu sempit rezekimu, falyunfik mimma ataha. Saya kesempitan rezeki, sulit jalan kehidupan, buka itu lemari, buka keadaan, bersedekah. Lamun sempit, la yukallifullahu nafsan illa salah. Yang maksud jadi penghafal Quran. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ini ayat ini usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali memberikan satu beban kecuali beban itu datangnya dari apa yang dia usahakan terhadap dirinya sendiri. Berat, ya berat mau, deyang mau. Tetapi yang titik beratkan adalah jamaah sekalian adalah waman qudira alaihi rizquh, manusia waman qudira lamun tijan sempit jalan hidup, falyunfik, bersedekahlah kamu. Ini ayat lamun
Sandingkan dengan kaum kapitalis, nggak nyambung. Nabung kaya aja. Mana buktinya? Ini Abdurrahman bin Auf.